الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah karya Imam Ibn Al-Mulaqqin wafat 804 rahimahullah taala. Dan kita sudah sampai pada akhir dari babul qada 'alal ghaib wal qismah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 595 wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaa an idha'atil mal faqala lahu Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang an dari idha'ati menyia-nyiakan al-mali harta. Taqaddama hadis ini sudah lewat fil bai' pada kitab tentang jual beli. Hadis 595 ya. Oh 495. 495. Tulisannya yang keliru. Oh. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya harta tidak boleh disia-siakan. Kaitannya dengan bab adalah pada bagian qismah, membagi. Maka dalam membagi, siapa yang diberi bagian itu hendaklah tepat di dalam sasaran memberikan bagian tadi. Misalnya memberikan bagian nafkah kepada anak istri, memberikan bagian kalau seorang panglima perang kepada prajuritnya. Nah, itu jangan sampai pembagiannya bersifat idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Contohnya bagaimana menyia-nyiakan harta? Misalnya yang disebutkan pada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." An-Nisa ayat 5. Janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh amwalakum, harta kalian yang Allah jadikan untuk kalian sebagai penegak kehidupan kalian. Jadi orang yang tidak bisa ngatur harta itu adalah orang-orang yang bodoh. Tidak boleh kita kasih harta, akhirnya disia-siakan. Misalnya anak kita masih kecil, belum paham apa itu uang merah, apa itu uang biru. Pokoknya pahamnya uang saja. Nah, anak-anak seperti itu jangan dikasih uang-uang yang besar. Nanti dikasih uang besar nanti cuma dibuang saja. Kasih yang sesuai dengan mereka, ya 1.000, 2.000. Karena kalau kita kasih uang yang besar, sementara mereka tidak bisa mengaturnya, ini termasuk melanggar ayat ini tadi, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam. Kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini kan dilarang, Pak. Sementara larangan itu kan ada dua, ada haram, ada makruh. Nah, di sini larangannya haram atau makruh. Larangannya bisa haram, bisa makruh. Tergantung apa yang dia lakukan. Definisi dari idha'atul mal itu adalah infaquhu, menafkahkan harta fi ghairi mawdi'ihi, pada selain tempatnya yang semestinya. Nah, itu namanya menyia-nyiakan harta. Misalnya harta digunakan untuk judi. Nah, ini tidak boleh karena berarti meletakkan harta pada sesuatu yang tidak semestinya, yaitu pada judi. Hukumnya apa? Haram. Maka di sini menyia-nyiakannya sifatnya haram. Seseorang beli dengan harta dia 2.000 saja. Tapi yang dibeli adalah rokok. Ini termasuk dari idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Kenapa? Karena dia menafkahkan harta untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kenapa rokok dibeli? Rokok itu kan merusak paru-paru kita. Berarti membeli sesuatu yang merusak diri. Tidak boleh. Rasulullah bersabda, la dharara wala
diror, jangan berbuat madarat dan jangan saling memadarati. Nah, sehingga meskipun hanya 2.000 itu termasuk dari idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Tetap tidak boleh. Haram atau makruh? Nah, tergantung mengikuti pendapat yang mana. Apakah mengatakan rokok haram atau rokok makruh? Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan rokok itu haram untuk dihirup, dihisap, nah berarti mengeluarkan untuk beli itu juga haram. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan rokok adalah makruh, makruh berarti mengeluarkannya juga hukumnya makruh. Ya, tergantung kepada apa yang kita ikuti dari fikihnya para ulama tentang masalah rokok tadi. Tapi ringkasnya jelas bahwasanya membeli rokok itu termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tidak pernah ngaji seperti kita, seandainya masih beli rokok itu ya masih dimaklumi, Pak. Memang mereka nggak ngaji. Tapi orang-orang yang ngaji seperti kita, mestinya tidak ada yang membeli rokok sama sekali. Mestinya, ya. Karena kita sudah paham bagaimana kita semestinya mengatur dan mengelola harta kita. Karena kita sudah membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mestinya memang berbeda antara orang yang hadir pengajian dengan orang awam yang tidak pernah hadir pengajian. Harus ada perbedaan. Ada satu ungkapan dari para ulama. Ungkapan ini juga berkaitan dengan masalah menyia-nyiakan harta. Yaitu mereka mengatakan la tabdzira fid diyafati. Tidak ada tabdzir di dalam masalah menjamu tamu. Ada orang kaya, kalau menjamu tamu itu Masya Allah. 5 menu dihidangkan semua. Nah, apakah itu termasuk tabdzir atau tidak? Ini perkataan sebagian ulama. Tidak ada tabdzir dalam bab menjamu tamu. Memang tidak mungkin kita dihidangi 5 makan semuanya, nggak mungkin, Pak. Pasti milih salah satu dari 5 tadi. Ya. Karena perut kita ya cuma segini. Nggak bisa untuk makan 5 piring, nggak bisa. Tapi ketika dihidangkan 5 itu tujuannya adalah supaya kita memilih apa yang cocok untuk kita. Karena mungkin di antara hadirin itu yang ada yang bisa makan ayam, nggak bisa makan sapi. Ada yang bisa makan sapi, nggak bisa makan ayam. Ada yang bisa makan ikan, nggak bisa makan sapi dan ayam. Nah, maka dihidangkan bermacam-macam, bukan untuk dihabiskan, tapi tujuannya supaya mempermudah di antara mereka mana yang cocok untuk dihidangkan. Nah, seperti itu termasuk la tabdzira fid dhiyafah. Meskipun habis misalnya juta-jutaan, miliaran, tapi tidak disebut tabdzir. Sementara yang 2.000 tadi, meskipun hanya 2.000, tapi kalau untuk rokok, maka disebut tabdzir atau idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kenapa yang banyak tidak disebut sia-sia, sementara yang sedikit disebut sia-sia? Karena yang sedikit ini untuk yang tidak pada tempatnya. Sementara yang banyak ini untuk yang pada tempatnya, sehingga tidak ada masalah di sini. Sampai di sini sudah selesai, kita lanjutkan bab baru atau kitab baru, kitabus syahadat. Monggo, Ustaz. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسواره وغلام أسواره يعقل في قول له أنجشا فقال له عليه السلام يا أنجشا رويتك أو قلت القواعد. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di, pada sebagian asfarihi, safar-safarnya. Wa gulamun, dan ada seorang budak, aswadu, yang hitam, yahdu, yang dia itu menyanyi atau berdendang. Yuqalu lahu, disebut untuk si budak tadi namanya adalah Anjashah. Jadi ini namanya, Pak. Faqala lahu, maka bersabda kepadanya alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Anjashah, wahai Anjashah, ruwaidaka, perlahan-lahan engkau itu sauqan, menggiring atau menyopiri, bil qawarir, terhadap kaca-kaca. Kaca maksudnya para wanita. Kalau menyupiri para wanita pelan-pelan, jangan cepat-cepat, jangan ngebut nih. Karena naik onta, Pak. Kalau ngebut bisa jatuh itu anak apa perempuan-perempuan yang naik onta tadi.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan di dalam Islam untuk kita melakukan yahdu, bernyanyi. Yahdu itu nyanyian apa? Para ulama menjelaskan yang disebut al-hadu itu adalah al-ghina'u lil ibil inda sauqiha. Bernyanyi untuk onta ketika menyetir atau menggiring onta. Jadi onta itu kalau mendengar nyanyian, maka dia akan semangat untuk berjalan, Pak. Sehingga jalannya jadi cepat dengan ngebut. Sehingga kalau orang dulu pengen supaya ontanya segera berjalan cepat, itu tidak dipukuli, ya. Tapi dia berdendang, mendendangkan syair, menyanyikan syair. Nah, mendengar dendangan syair ini, onta akan semangat di dalam bergerak, akhirnya cepat sekali berjalannya. Nah, ketika melakukan seperti itu, Nabi tidak mengingkari. Berarti menunjukkan bolehnya menyanyi atau berdendang pada saat kita bersafar dalam rangka untuk mempercepat langkahnya onta tadi. Mungkin ada pertanyaan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang menyanyi ketika musafir, ketika bersafar? Radifahu syaitan. Ma min raqibin. Tidaklah seseorang pengendara yang dia itu ketika perjalanannya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ridfahu malak, dibonceng oleh malaikat di belakang. Sementara kalau seseorang itu bisyi'rin, menyanyikan syair, wa nahwihi dan sejenisnya, maka ridfahu syaitan, dibonceng oleh setan di belakangnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita baca. Kalau dua-duanya sahih, maka harus dikompromikan. Sehingga kita katakan bahwasanya syair yang dicela ini adalah syair yang biasanya orang-orang Arab jahiliyah mendendangkan, yaitu syair-syair yang isinya keburukan atau kemaksiatan. Bersyair soal masalah minuman keras, bersyair masalah cinta dan sebagainya. Nah, itu yang dilarang di dalam Islam. Tapi kalau syairnya isinya baik, nggak ada masalah. Dan tujuannya hanya untuk menyemangati onta, apalagi cuma itu saja tujuannya. Gak ada masalah sama sekali, karena syair itu tergantung isinya apa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bimangzilatil kalam. Beliau mengatakan, asyiru bimangzilatil kalam, syair itu seperti ucapan biasa. Bagusnya adalah seperti ucapan yang bagus, jeleknya seperti ucapan yang jelek. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, sahih. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang budak yang kulitnya hitam dan orang-orang menyebutnya dengan ghulamun aswad, budak yang hitam. Menyebut orang hitam dengan nama hitam seperti ini boleh apabila niatnya tidak untuk mencela. Tapi kalau niatnya untuk mencela, maka di sini berlaku ayat yang melarang kita melakopi orang lain dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab, surat Al-Hujurat ayat 11. Jangan kalian itu saling memanggil dengan lakop-lakop, yaitu yang tidak disukai oleh pemilik lakop. Maka kalau hanya menyebutkan budak hitam tanpa ada niatan meremehkan, merendahkan, nggak ada masalah. Orang yang gendut, nah nggak ada masalah. Kalau memang tujuannya hanya untuk menyebutkan, ya. Karena namanya banyak misalnya. Ari atau Ahmad, nah, namanya banyak. Ahmad yang mana? Ahmad yang gendut misalnya, nggak ada masalah. Kalau tujuannya hanya untuk menyebutkan sifat. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Anjasah untuk perlahan-lahan di dalam menggiring onta yang membawa perempuan-perempuan, yaitu waktu itu adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kalau kita memboncengkan perempuan, jangan kita terlalu cepat-cepat atau ngebut karena bisa memadarati mereka. Kalau kita sendirian tidak ada masalah. Tapi kalau di belakang kita ada istri atau ada anak perempuan, biasanya boncengnya kan juga tidak seperti laki-laki kan, posisi duduknya. Nah, maka mereka kurang aman kalau kita cepatkan perjalanannya, maka hadis ini pun juga berlaku untuk kondisi pada masa kita sekarang ini. Monggo.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان زيد يسجدون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى عبده حتى كنت أنا الذي انصرفت عنه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Ja'a telah datang Jaisun, seorang suatu tentara, yazfinun, yang mereka itu menari-nari, fi yaumi idin, pada hari raya Idul Fitri, fil masjid, di masjid, yaitu di Masjid Nabawi. Fada'ani, maka memanggil saya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dipanggil. Fawada'tu, maka saya letakkan roksi, kepalaku, ala mangkibihi, di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pipinya Aisyah nempel dengan pipinya Nabi, ya, karena kepalanya Aisyah di atas pundak Nabi. Faja'altu, maka saya berbuat, angduru, saya melihat, ila, kepada la'ibihim, permainan mereka, hatta kuntu, sehingga adalah akulah allati, yang insaraftu, saya pergi, anhum, dari mereka. Maksudnya karena sudah bosan melihat permainan mereka. Hadis ini menunjukkan bolehnya yazfinun, menari. Pernah nggak Pak menari, Pak? Yang belum pernah boleh menari nanti, ya. Karena hadisnya menunjukkan apa? Boleh menari. Tapi yang dimaksud menari ini, menari apa ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud menari itu adalah at-tawassub bisilahihim. Mereka meloncat-loncat ketika membawa pedang-pedang mereka. Jadi mereka bermain atau berlatih pedang. Hari raya kan hari kesenangan, Pak. Nah, kesenangannya para tentara itu adalah berlatih pedang. Nah, sehingga ketika mereka berlatih pedang tadi, dengan menggerak-gerakkan pedangnya sambil menari-nari atau sambil meloncat-loncat, itulah yang dimaksud dengan istilah yasfinun dalam hadis ini. Sehingga bukan berarti menari dangdutan sebagaimana orang-orang yang melakukan itu, bukan, ya. Mendengar musik tiba-tiba tubuh kita apa? Ikut goyang-goyang, jangan begitu. Kalau kita mendengar musik kemudian tubuh kita goyang-goyang, itu berarti kita tidak mengamalkan satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kira-kira ayatnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Furqan, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Nah, salah satu makna dari haunan ini adalah apabila mereka itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain juga, wa idza marru bil laqwi marru kirama. Al-Furqan 72. Dan apabila mereka melewati sesuatu yang sia-sia, maka mereka melewati dalam kondisi mulia. Nah, sia-sia ini salah satunya tafsirannya adalah alat musik atau musik. Mendengar alat musik. Kalau kita ikut mandok-mandok, nah itu berarti tidak marru kirama. Berarti kita sudah ter apa namanya? Apa istilahnya? Terpengaruh oleh nyanyian tadi. Marru kirama itu tidak terpengaruh. Jadi ada orang nyanyi-nyanyi, ya kita seolah-olah nggak mendengar karena kita sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyanyi, kita zikir. Nah, karena kita zikir nggak terpengaruh oleh nyanyian tadi. Nah, itu salah satu makna dari marru kirama menurut sebagian masyayikh kita rahimahumullah taala. Nah, sehingga yasfinun di sini ya menarinya bukan menari yang tidak baik, tapi menarinya dalam rangka berlatih atau bermain pedang. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bolehnya melakukan permainan fil masjid, di dalam masjid, apabila permainan tersebut termasuk dari permainan-permainan yang bersifat atau berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Bermain pedang ini termasuk kaitannya dengan i'dad atau persiapan jihad fi sabilillah, maka tidak ada masalah. Tapi yang tidak ada kaitannya dengan jihad fi sabilillah, maka tidak sepantasnya ditaruh di masjid. Contohnya, anak-anak muda bawa karambol di masjid. Nah, jangan diizinkan, Pak. Nggak ada kaitannya dengan jihad karambol itu. Anak-anak muda bawa bola dibawa ke masjid, bal-balan di masjid. Ada kaitannya dengan jihad nggak? Nggak ada. Jangan diizinkan.
bal-balan di masjid. Tapi seandainya latihan kungfu, ya, bela diri di dalam masjid, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan i'dad atau persiapan jihad fi sabilillah, dan inilah dalilnya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Aisyah itu angdur, melihat. Siapa yang dilihat? Kaum laki-laki sedang bermain pedang. Berarti menunjukkan wanita boleh melihat laki-laki apabila yang dilihat itu bukan satu orang tertentu dan tidak menimbulkan fitnah. Adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang Allah mengatakan yaghdudna min absarihin pada surat An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan sebagian pandangan-pandangan mereka. Nah, ini yang dimaksud adalah pandangan kepada laki-laki satu orang, sehingga tertentu orang yang dilihat. Atau dia melihat tapi membuat fitnah, menimbulkan syahwat dan sebagainya. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah dan bukan satu orang tertentu yang dipandang, maka tidak ada masalah. Ada orang sedang berlatih. Siapa yang berlatih? Ya banyak orang, 10 orang, 20 orang. Sehingga yang dilihat bukan orangnya sebenarnya. Yang dilihat apa? Permainannya itu. Kalau satu orang ya dipandang ganteng sekali masnya ini. Nah, seperti itu termasuk dalam kategori yang dilarang dalam surat An-Nur ayat 31 ini. Maka harus dibedakan antara pandangan yang menimbulkan fitnah atau syahwat dengan pandangan yang tidak menimbulkan fitnah atau syahwat. Ini untuk dari perempuan kepada laki-laki, dan tidak bisa dibalik. Ibu-ibu sedang olahraga, bolehkah satu laki-laki panjenengan melihat kepada mereka? Boleh napa benar, Pak? Enggak boleh. Jadi jangan dibalik. Kalau perempuan boleh melihat jamaah laki-laki, berarti laki-laki boleh melihat jamaah perempuan, enggak bisa. Ini khusus untuk dari satu perempuan atau beberapa perempuan kepada laki-laki yang banyak yang melihatnya tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau perempuan banyak kemudian laki-laki melihatnya, maka seperti ini tetap bisa menimbulkan fitnah, sehingga hukumnya tidak bisa disamakan dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Monggo. وعن الإخوان بن محرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة فشهدت فيه يعيش ما غابه ويؤذيه ما أمداه. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Fatimah putri beliau. Dia adalah bat'atun, satu anggota tubuh minni dari saya, karena anaknya seseorang itu hasil dari mani dia. Yaribuni, menggelisahkan saya, marabaha, apa yang menggelisahkan dia. Wa yu'dhini, dan mengganggu saya, ma'adhaha, apa yang mengganggu dia. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Yaitu beliau mendengar bahwasanya Ali, suaminya Fatimah, ingin menikah lagi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali untuk mempoligami Fatimah. Alasannya apa ini? Yaribuni ma rabaha wa yu'dhini ma adaha. Kalau engkau poligami Fatimah, dia gelisah, dia susah, dia terganggu, itu sama dengan mengganggu saya. Gak boleh. Maka ini hukum khusus untuk siapa? Fatimah. Jadi tidak berlaku untuk semua orang, Pak. Tidak boleh misalnya seseorang kemudian berdalil dengan hadis ini melarang menantunya untuk poligami misalnya. Dia mau poligami silahkan aja. Bukan haknya mertua untuk melarang. Karena poligami itu haknya masing-masing orang. Tidak dikuasai oleh mertuanya. Sehingga hadis ini tidak berlaku untuk setiap orang. Tapi ini khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mengganggu Rasul itu sama dengan mengganggu Allah. Berarti ini termasuk dosa besar. Tidak sama dengan orang yang lain. Apalagi dalam kasus Fatimah. Ini para ulama mengatakan bahwa Fatimah ini putri-putri Nabi ketika dinikahi oleh siapapun juga, maka sudah ada perjanjian untuk tidak mengganggu putri-putri Nabi tadi.
Sehingga mereka menganggap, sebagian ulama menganggap bahwasanya salah satu janji yang diungkapkan di dalam akad pernikahan itu salah satunya tidak boleh mengganggu, maka masuk di dalamnya tidak boleh untuk apa? Mempoligami. Meskipun tidak dilafalkan oleh Nabi, kamu tidak boleh poligami anak saya. Tapi dari kata-kata mengganggu, tidak boleh mengganggu, itu sudah apa? Masuk di dalam akad yang dipersyaratkan tadi. Sehingga kalau Sayyidina Ali nekat untuk poligami, berarti dia melanggar perjanjian dari apa yang disebutkan di dalam akad. Meskipun kalau kita cari akadnya Nabi ketika menikahkan Fatimah dengan Ali, tidak ada hadis yang sangat jelas mengatakan bahwa Nabi menjanjikan seperti itu. Adanya kalimat-kalimat yang bisa dipahami kepada makna tersebut. Dan seperti ini biasa ya, hadis-hadis yang tidak begitu jelas tetapi dipahami oleh para ulama dengan suatu pemahaman tertentu. Maka ringkasnya ini hadis hanya berlaku untuk Fatimah atau untuk putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk selain Fatimah, selain putri-putri Nabi, maka Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Masna wa thulatha wa ruba' surat An-Nisa ayat 3. Silahkan menikah, apakah itu 2, berarti poligami, ataukah itu 3, ataukah itu 4. Nah, berarti dipersilahkan untuk poligami dengan syarat bisa adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir tidak bisa adil ya sudah, satu saja itu sudah mencukupi untuk seseorang. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya Fatimah radhiyallahu anha. Dan fadilahnya Fatimah sangat banyak, tapi saya ingin tampilkan satu hadis saja yang menunjukkan bahwasanya Fatimah sangat mulia sekali. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bahwasanya Fatimah itu adalah sayyidatu, paling utamanya nisa'i ahlil jannah, wanita-wanita ahli surga. Hadis yang lebih lengkap mengatakan wa Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu adalah paling utamanya wanita-wanita penghuni surga, illa kecuali maka min Maryam binti Imran. Kalau disandingkan dengan Maryam binti Imran. Jadi Maryam itu paling utama. Kenapa? Karena dia ibunya seorang nabi. Kemudian Fatimah di bawahnya atau Fatimah yang sejajar dengan dia. Selain itu derajatnya adalah di bawahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Termasuk Khadijah, ini termasuk kalah dengan Fatimah berdasarkan hadis ini tadi. Monggo tuh. وعن عمران بن الطالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران قال أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني فرقه أو ثلاثة ثم إن بعده قوما يجتهدون ولا يستهزئون ثم نوا ثم إن بعده قوما يجتهدون ولا يستهزئون. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sesungguhnya khairakum orang terbaik di antara kalian wahai umatku adalah qarni generasiku yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kemudian alladzina orang-orang yang yalunahum mengiringi mereka setelah mereka yaitu para tabi'in. Tsumma kemudian alladzina yalunahum orang yang mengiringi mereka yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Thumma kemudian alladzina yalunahum orang-orang yang mengiringi mereka berarti generasi setelah tabi'ut tabi'in. Tapi untuk tambahan yang terakhir ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Kan ini riwayat Bukhari Muslim. Meskipun riwayat Bukhari Muslim tapi tidak sahih karena perawinya sendiri yang ragu-ragu. Di sini dikatakan qala Imran, berkata Imran perawi hadis ini. Fala adri saya tidak tahu aqala apakah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi setelah generasi beliau setelah sahabat beliau qarnain ada 2 generasi lagi au salasatan atau 3 generasi. Nah, dia ragu-ragu, Pak. Apakah Nabi mengatakan tsummal ladzina yalunahum 2 kali
ataukah 3 kali tsummal ladzina yalunahum. Nah, keraguan-raguan ini yang menyebabkan tambahan ini dhaif. Jadi bukan hadisnya secara keseluruhan dhaif, bukan. Hadisnya sahih, tapi tambahan kalimat terakhirnya yang dhaif karena perawinya ragu-ragu. Sementara hadis ini diriwayatkan oleh selain Imran, sahabat-sahabat yang lain misalnya Aisyah dan sebagainya, mereka sepakat menyebutkan bahwa Nabi hanya menyebutkan 2 generasi lagi. Generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Sudah, tidak ada lagi yang ketiga. Berarti ini tambahannya tidak sahih. Thumma kemudian inna sesungguhnya ba'dahum setelah mereka, setelah 3 generasi tadi, qauman ada satu kaum yashhadun yang mereka bersaksi, wala yustashhadun padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Nah, kenapa mereka bersaksi? Karena hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia saja. Yang penting dapat duit, maka dia mau berani bersaksi. Membela kebatilan. Untuk membela kebatilan, dia rela bersaksi padahal saksinya saksi dusta atau saksi palsu. Itu maksudnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa generasi yang paling unggul itu adalah generasi para sahabat. Namanya sahabi. Sahabi itu definisinya adalah laqiya. Dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tidak pernah berjumpa, matanya tidak pernah melihat, maka tidak disebut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpanya harus mukminan, harus beriman. Kalau dia berjumpanya sebagai orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya bukan sahabat. Kemudian mata alaih, matinya pun juga beriman. Jadi syaratnya 3. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati pun masih beriman. Sehingga salah satu dari 3 syarat ini, kalau tidak terjadi, berarti bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, panjenengan nanti malam tidur, Bismillah doa, kemudian bermimpi ketemu Nabi, Pak. Disebut sahabat atau tidak? Tidak. Karena tidak laqiya, tidak berjumpa. Itu hanya bermimpi. Bermimpi itu tidak berjumpa. Berjumpa maksudnya berjumpa secara hakiki, bukan secara majazi. Kalau dalam mimpi itu perjumpaannya tidak hakiki. Kita memang beriman dan insya Allah nanti kita semuanya mati dalam kondisi iman. Amin ya rabbal alamin. Tapi karena berjumpanya dalam mimpi tidak disebut sebagai sahabi. Terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah semua sahabat Nabi lebih utama daripada semua tabi'i? Ataukah bisa saja sebagian tabi'i lebih utama daripada sebagian sahabat Nabi SAW? Menurut jumhur, sahabat Nabi ini semuanya lebih utama daripada semua tabi'i. Meskipun sahabat Nabi yang Arab Badui tetap lebih utama daripada tabi'i yang dia tidak pernah jumpa dengan Nabi. Meskipun tabi'inya seorang imam yang terkenal. Misalnya siapa? Tabi'i yang imam. Sa'id ibnul Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyab ini sangat terkenal. Dia adalah ulama tabi'i yang paling luas ilmunya. Dia menikahi putrinya Abu Hurairah untuk bisa mendengarkan hadis yang banyak dari mertuanya. Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ulama paling luas ilmunya. Tapi tetap kalau dibandingkan Arab Badui masih lebih utama Arab Badui yang ketemu dengan Nabi SAW. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Abdil Bar menyelisih jumhur. Beliau berpendapat tidak harus masing-masing personil sahabat Nabi lebih utama daripada semua personil dari tabi'in. Bisa jadi satu personil dari tabi'in lebih utama daripada satu personil sahabat Nabi SAW. Jadi bedanya apa antara jumhur dengan Ibnu Abdil Bar? Kalau jumhur mengatakan bahwa keutamaan ini berlaku untuk setiap personil dari sahabat Nabi. Tapi kalau Ibnu Abdil Bar berpendapat keutamaan para sahabat dibandingkan tabi'in yang disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiku para sahabat. Itu maksudnya secara global saja. Jadi globalnya para sahabat lebih utama daripada globalnya para tabi'i. Tapi bisa jadi ada personel tabi'i yang lebih afdal daripada personel sahabat. Dan saya sampai hari ini belum bisa menerima pendapat jumhur, Pak. Kalau panjenengan menerima silakan. Otak saya disuruh menerima nggak bisa, Pak. Arab Badui yang pipis di masjid, mojok di masjid kemudian ngotor pipis. Kemudian
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain-lainnya enggak usah Engkau rahmati." Masa kayak begitu kalah dengan apa lebih utama daripada Al-Imam Sa'id bin Musayyab, lebih utama daripada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Saya belum bisa menerima, Pak. Tapi silahkan kalau memang apa mengikuti pendapat jumhur tidak ada masalah, itu pendapat mayoritas ulama kita berdasarkan dohir dari hadis ini, sebaik-baik kalian adalah generasi. Tapi sebenarnya dua pendapat ini menurut saya bisa dikompromikan. Semua personel sahabat Nabi lebih utama daripada semua personel para tabi'in dari sisi suhbah, dari sisi dia bersahabat dengan Nabi. Sisi itu saja. Tapi dari sisi yang lain, bisa jadi para tabi'in lebih utama daripada sahabat tadi. Salatnya mungkin lebih khusyuk, berarti lebih utama. Puasanya mungkin lebih rajin, berarti lebih utama. Tilawah Qur'annya lebih paham apa yang dibaca daripada si badui yang pipis di masjid tadi. Nah, berarti lebih utama dari sisi banyak ya. Tapi dari sisi suhbah, dia tidak pernah bersahabat dengan Nabi, si tabi'inya, sementara sahabat Nabi yang badui tadi pernah bersahabat dengan Nabi. Nah, dari sisi ini tidak bisa dikalahkan. Saya sahabat Nabi, kamu bukan. Nah, berarti yang lebih utama adalah yang sahabat Nabi dari sisi suhbahnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari sinilah muncul istilah salaf soleh. Generasi yang baik. Salafus soleh itu adalah 3 generasi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Definisinya silahkan disamakan. Untuk yang sahabat Nabi, ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, mati pun beriman. Nah, tabi'i juga begitu. Ketemu sahabat Nabi, kondisinya beriman, mati pun beriman. Kemudian tabi'ut tabi'i juga begitu. Ketemu dengan tabi'i, beriman, dan mati pun juga beriman. Nah, maka itu adalah definisi untuk 3 generasi yang disebut sebagai salafus saleh ini. Setelah salafus saleh selesai, baru muncul kaum-kaum yang tidak baik. Yashhadun wa la yustashhadun. Bersaksi padahal tidak dimintai saksi, maksudnya saksi yang dusta, saksi yang bohong. Adapun kalau saksi yang tidak bohong, kita merelakan diri untuk menjadi saksi padahal tidak diminta, itu malah terpuji. Misalnya ada pembunuhan, dan waktu kejadian pembunuhan itu kita sendiri mengetahui. Tidak ada yang tahu selain kita. Kejadiannya malam-malam di tempat yang sunyi, tapi kebetulan kita pas lewat dan kita mengetahui. Nah, kemudian kita mengajukan diri. Saya mengajukan sebagai saksi, karena pas hari itu saya sedang lewat. Orang yang mengalami kejadian tidak tahu kalau saya berada di tempat. Nah, kita menyatakan diri menjadi saksi, tidak ada masalah untuk membela kebenaran. Ya. Itu adalah tidak dimaksudkan dalam hadis ini. Justru itu nanti masuk pada hadis yang lain di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairus syuhada, sebaik-baik saksi adalah yang rela untuk menjadi saksi tanpa dia diminta untuk menjadi saksi. Coba kita lihat hadisnya. Ala ukhbirukum bi khairis syuhada. Maukah saya beritahukan orang yang paling bagus di antara para saksi, yaitu alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla yus'alaha. Orang yang menyampaikan persaksiannya padahal atau sebelum dia diminta persaksian tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dua hadis ini sama-sama sahih. Satunya untuk yang saksi palsu, satunya untuk saksi yang membela kebenaran atau membela hak. Ini cara kita menggabungkan dua hadis kalau memang semuanya sahih dan zahirnya adalah bertentangan. Dan ini sudah saya tulis dalam satu buku, judulnya adalah Al-Ahadits Al-Mutanaqidah. Hadis-hadis yang bertentangan. Wal jam'u bainaha, dan cara mengkompromikan antara dua hadis yang bertentangan tadi. Banyak sekali, Pak. Misalnya Nabi mengatakan la far'a, tidak ada sembelian far'un. Tapi Rasul juga mengatakan al-far'u hakun, sembelian far'un itu adalah benar. Nah, ini gimana? Kok seperti ngalor ngidul? Satunya meniadakan, satunya mengatakan benar. Nah, di sini harus dikompromikan karena sama-sama sahihnya. Nabi mengatakan la far'a, tidak ada far'a, yaitu far'a yang model jahiliyah. Menyembelih binatang dipersembahkan kepada arca-arca, itu enggak boleh. Okay.
Tapi kalau al-far'u hakun, nah ini adalah al-far'u yang tidak dipersembahkan untuk arca-arca, nggak ada masalah. Kita punya onta atau kambing atau sapi. Anak yang pertama lahir, begitu lahir, maka tidak kita tunggu dewasa, langsung kalau sudah siap untuk disembelih, maka kita sembelih, kemudian dibagi-bagi dagingnya. Bersyukur kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan anak pertama kita sedekahkan, maka ontanya atau induknya nanti akan banyak melahirkan anak-anak yang lain. Nah itu namanya far'un. Kalau seperti itu hakun, itu benar, bagus, nggak ada masalah. Karena kita bersyukur kepada Allah. Tapi ada yang lebih bagus, kamu biarkan binatang yang kecil tadi sampai menjadi dewasa, kemudian kalau sudah dewasa, silahkan engkau berikan kepada janda. Atau engkau berikan kepada mujahid fi sabilillah. Itu lebih baik daripada engkau sembelih ketika masih kecil tadi. Sehingga dagingnya tinggal hanya sedikit saja. Sehingga apa? Engkau juga menyusahkan induknya karena melihat atau kehilangan anaknya yang pertama tadi. Ini contoh-contoh hadis-hadis yang apa? Mutanaqidah, bertentangan. Saya sudah mengumpulkan sampai berapa ini ya? 28. Ini masih bisa ditambah-tambah lagi sampai ratusan hadis Nabi SAW. Salah satunya ini tadi ya. Ala ukhbirukum bi khairis syuhada. Ini bertentangan dengan hadis yang tadi kita baca. Monggo Ustaz. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يقال الناس بدعواه الحديث فقسم اختلاف المتابعين. Kitab tentang dakwaan dan bukti-bukti. Yang dimaksud bukti adalah saksi-saksi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas, kalaulah manusia diberi bidakwahum hanya dengan dakwaan saja, maka pasti orang-orang banyak yang terzalimi." Nah, maka tidak boleh orang mendakwakan langsung dikasih, tidak boleh ya. Harus mendatangkan bukti atau saksi. Saya ulang lagi tentang masalah dakwaan ini. Kalau saya seorang hakim, ada orang yang mendakwakan dan ada yang terdakwa, maka caranya adalah saya tanya dulu apa dakwaannya. Misalnya dia mengatakan, ini orang yang saya tunjuk ini terdakwa, dia mengambil harta saya. Nah, maka saya sebagai hakim tanya kepada terdakwa, apakah betul engkau mengambil harta dia? Kalau si terdakwa mengatakan betul, sudah selesai masalah. Berarti memang dia yang salah. Kalau terdakwa mengatakan, saya tidak mengambil harta dia, maka saya sebagai hakim kembali kepada pendakwa. Apa buktimu bahwasanya kamu mengatakan terdakwa mengambil harta kamu? Nah, dia harus mendatangkan bukti, Pak. Dua orang saksi. Dua orang saksi bahwasanya memang si terdakwa mengambil harta orang yang mendakwakan tadi. Kalau sudah berhasil mendatangkan saksi dua orang, udah selesai masalah. Ya. Kita menangkan orang yang mendakwakan. Tapi kalau ternyata dia juga tidak punya dua orang saksi, maka kita suruh si terdakwa untuk bersumpah. Kamu silahkan bersumpah, demi Allah, saya tidak mengambil harta. Kalau dia sudah berani bersumpah, selesai masalah. Dia dimenangkan, karena memang yang pendakwa tidak punya bukti. Kalau terdakwa ternyata tidak mau bersumpah, nah maka sumpah kita kembalikan kepada pendakwa. Silahkan engkau bersumpah, karena kamu tidak punya bukti. Bersumpah bahwasanya si terdakwa mengambil harta kamu. Kalau si pendakwa berani bersumpah, maka selesai masalah. Yaitu kita menangkan si pendakwa, terdakwa harus mengembalikan harta yang didakwakan tadi. Ini cara seorang hakim untuk menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah dalam hal dakwaan. Jadi pertama dia tanya dulu kepada terdakwa, benar tidak dakwanya? Kalau dakwaan benar, selesai masalah. Kalau ternyata tidak benar, maka si pendakwa mendatangkan bukti. Bukti didatangkan, selesai masalah. Tidak bisa mendatangkan, maka terdakwa disuruh bersumpah. Dia bersumpah, selesai masalah. Tidak berani bersumpah, sumpah kembalikan kepada pendakwa. Pendakwa berani bersumpah, selesai masalah. Jadi mudah sekali untuk menjadi hakim sesuai dengan aturan Islam yang sudah baku dari hadis ini maupun hadis-hadis yang lainnya. Tambah satu hadis lagi itu. No? Tambah satu hadis lagi. عن عائشة رضي الله عنها قالت
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشروب فقال ألم ترى أني mujazzizan. أن مجددا التركية دخل فرأى أسامة بن زيد وزيدان عليهما خليفة قد وصيا قوم سوا وبدت أحكامهما فقال إن هذه الأحكام بعضها من بعض Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan dakhala telah masuk alayya kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sementara beliau itu masrurun bahagia faqala bersabda ai Aisyah wahai Aisyah alam tarai tidakkah kau tahu anna mujazzizan bahwasanya Pak Mujazziz nama orang al-Mudliji dari kabilah Mudliji dakhala dia masuk fara'a lalu melihat Usamah bin Zaidin Usamah bin Zaid wa Zaidan dan bapaknya yaitu Zaid bin Harithah alaihima pada keduanya qatifatun ada selimut yang ada juntaiannya itu namanya qatifah qad ghattaya keduanya sudah menutupi ru'usahuma kepala keduanya berarti enggak kelihatan wajahnya wa badat dan tampaklah aqdamuhuma kaki-kaki telapak kaki keduanya faqala maka Mujazziz tadi mengatakan inna hadhil aqdam sesungguhnya kaki-kaki ini meskipun satunya putih, satunya hitam, itu adalah ba'duha min ba'din. Sebagiannya dari sebagian yang lain, alias ini ada hubungan nasab bapak dengan anak. Qala Abu Daud menjelaskan, wa kana Usamah, dan adalah Usamah, si anaknya tadi, aswada, hitam, negro. Wa Zaidun, sementara Zaid, bapaknya, itu abyadha, putih. Jadi meskipun melihat putih sama hitam, ini ahli qafah, ini mengatakan bahwasanya ini adalah hubungannya bapak dengan anak. Itulah yang disebut sebagai qafah. Qafah itu apa? Qafah itu adalah orang yang mampu mengetahui nasab seseorang dengan hanya melihat kepada telapak kakinya atau bekas langkah kakinya saja. Itu bisa mengetahui, Pak. Oh, ini adalah dari marga mana, dari Solo atau dari Weru atau dari Jawa atau dari Sunda atau dari Madura ya. Hanya dengan melihat telapak kakinya saja. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya nasab seseorang bisa ditetapkan dengan memanggil ahli qiyafah seperti ini tadi. Ada anak tertinggal di jalan, Pak. Di jalan. Kemudian rebutan dua orang. Satunya mengaku ini anakku, satunya mengaku ini anakku. Dua-duanya mengaku sebagai bapaknya atau ibunya. Terus semuanya tidak punya bukti. Apa buktinya bahwa ini anakmu? Enggak ada punya bukti. Nah, tinggal panggil ahli qiyafah. Ahli qiyafah nanti akan melihat kepada kaki atau kepada anggota tubuhnya sehingga dia menetapkan ini yang menjadi ibunya adalah ini, bukan yang ini. Nah, seperti ini bisa diterima perkataan ahli qiyafah. Dan ini masalah khilafiyah. Apakah perkataan ahli qiyafah bisa diterima atau tidak untuk menetapkan nasab? Ada yang mengatakan bisa diterima, ini hadisnya. Ada yang mengatakan tidak bisa diterima karena Nabi tidak mengatakan bahwasanya ucapannya bisa diterima. Nabi cuma bahagia saja, masruran, senang, bahagia. Nah, adapun bahagianya Nabi itu sebabnya karena orang-orang mempermasalahkan antara Usamah dengan bapaknya. Usamah hitam, bapaknya putih. Kok bisa begitu? Dipermasalahkan oleh orang. Padahal sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Karena Zaid menikah dengan Barokah. Barokah ini orang Ethiopia, kulitnya hitam. Usamah lahir dari pernikahan dua orang ini. Kan terserah Allah, mau ikut sama ibunya atau mau ikut sama bapaknya. Kita sebagai tetangga nggak boleh protes, Pak. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini senangnya Nabi karena pembicaraan orang-orang itu terbantah dengan ucapannya ahli qiyafah. Masalah ini kalau mau kita lihat bagaimana fikihnya, silahkan dilihat judul-judul para ulama di dalam membuat judul untuk hadis ini. Saya kasih contoh judul dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dikasih judul di dalam kitab Sahih Muslim, Babul amali bi ilhaqil qaifil walad. Bab pengamalan atau penggunaan ucapannya ahli qiyafah
tentang menetapkan anak itu adalah anaknya siapa. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa fikihnya penulis kitab Sahih Muslim atau fikihnya penulis bab ini adalah bahwa hadis ini bisa digunakan dalil untuk menerima ucapannya ahli qiyafah. Dalam Sunan Tirmidzi, beliau juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan di akhirnya, wa qad ihtajja ba'du ahli ilmi bihadzal hadits fi iqamati amril qafah, dan telah berdalil sebagian ulama dengan hadis ini tadi bahwasanya diterima urusannya atau ucapannya ahli qiyafah. Tapi di sini beliau mengatakan ba'du, sebagian. Nah, berarti sebagian yang lain tidak menerima pendapat tersebut. Maka ini masalah khilafiyah. Tapi untuk zaman sekarang saya kira sudah ada yang lebih mudah lagi mungkin ya, yaitu DNA dan sebagainya itu. Sehingga kalau ada bayi ditemu di jalan, kemudian dua orang rebutan, nah itu bisa dengan melakukan tes DNA. Kalau tidak ada ahli qiyafah sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, bahwasanya ahlul kabilah Mudliji ini memang kabilah yang terkenal sebagai ahlu qiyafah. Sehingga wajar kalau Mujazziz ini dia dari kabilah Mudliji, dia pun juga ahli qiyafah. Maka masing-masing urusan itu diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Kalau masalah qiyafah, serahkan kepada Bani Mudlij, karena mereka memang ahli dalam bab itu. Masalah ilmu, kita serahkan kepada para ulama, dan seterusnya. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.